Selamat datang di Waifu, masih bersama dengan Aika ini guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya So Choo-hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Beberapa lama di dalam ruangan pameran Pandora, Jonghyun mendapatkan informasi menarik. Pandora ternyata memasang semacam relik pembatas agar orang-orang tidak melihat Jaeha melakukan pameran. Tim Jonghyun coba mencari relik pembatas tersebut, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini memang gawat, tapi mereka selalu punya solusi. Tahu Pandora menyerang pameran Jaeha, Jonghyun juga akan menyerang pameran Pandora. Pokoknya, dia akan membalas dengan setimpal. Tidak perlu waktu lama, semua pengunjung di ruangan Pandora kabur. Mereka lari terbirit-birit karena banyaknya serangga di dalam gedung. Hal ini membuat Pandora panik. Kemudian Jonghyun muncul di tengah mereka. Dia memberi Pandora dua pilihan, mau saling mengganggu hingga kedua pameran gagal, atau mau berhenti mengganggu dan membiarkan pameran jalan dengan tenang. Para seniman dari Pandora termasuk Liz Martin dan juga para perestorasi relik ofisial milik Pandora itu setuju dengan tidak saling mengganggu. Para seniman ini berpikir mereka lebih baik dari Yu Jaeha. Setelah kesepakatan dibuat, pameran Jaeha mulai didatangi orang. Jaeha tentu saja gugup, dia bahkan mengeluarkan senyuman menyeramkan karena dia sangat gugup menghadapi orang-orang yang datang. Hal yang membuat Jaeha tertekan terus berdatangan. Tiba-tiba, 3 kritikus handal memasuki aula pameran Jaeha. Awalnya Jonghyun merasa kalau para kritikus ini bisa netral dan melihat karya Jaeha sebagai seniman. Tapi saat mendengar mereka semua mengobrol, Jonghyun sadar kalau para kritikus ini adalah pendukung Jean Richard yang ingin membuli Jaeha atas perintah dari Pandora. Jonghyun kemudian mendekati semua kritikus tersebut sebagai tuan rumah. Tapi para kritikus ini menghindar dan mengatakan mereka akan melihat lukisan lain. Hal ini memang mencurigakan, sepertinya semua kritikus itu memang disobok Pandora untuk membuat mental Jaeha jatuh. Makanya Jonghyun memerintahkan Sol Ah untuk membuat para kritikus tidak mendekati Jaeha, namun hal itu ternyata sudah terlambat. Di depan Jaeha, semua kritikus tadi mengomentari lukisannya dengan pedas. Mereka mengatakan kalau lukisan Jaeha memiliki style yang jauh berbeda dari apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian, mereka juga menuduh Jaeha adalah pelukis palsu yang mengakui karya Jean Richard. Nah, siapa sangka Jaeha malah marah. Dia tidak kena mental. Dia bahkan mengatakan pada kritikus tadi kalau tidak ada salahnya seorang seniman membuat style baru. Kemudian, persoalan Jean Richard, dia juga tidak takut. Pengadilan membuktikan kalau Jean Richard sudah memalsukan lukisan Jaeha. Di tengah perdebatan panas mereka, sesosok patua kemudian masuk. Namanya adalah Andrew. Dia adalah seorang seniman besar dan juga sahabat dari Jean Richard. Pria ini terkenal dengan komentar pedas untuk seniman pemula dan juga sangat sepakat dengan karya-karya Jean Richard. Melihat pria ini muncul, Jaeha sudah seperti ingin pingsan. Tapi siapa sangka kalau Andrew malah memuji lukisan Jaeha dan memaki semua kritikus tadi. Dia mengatakan lukisan Jaeha memang jauh lebih bagus dari apa yang selama ini dikerjakan oleh Jean Richard. Hal ini membuat semua kritikus tadi tersudut, apalagi orang-orang di sana juga mulai mendukung lukisan Jaeha. Sepatah kata dari Andrew ini berhasil membalikkan keadaan dan membuat Pandora kalah dalam waktu singkat. Setelah itu pameran Jaeha kembali mendapat pengunjung baru. Hari pertama ini dilewati dengan sukses. Semua orang sudah berusaha dengan baik, meski Jaeha masih tampak ketakutan. Di momen ini, siapa sangka sebuah ledakan terjadi dan ada sebuah relik yang muncul di tengah tim Jonghyun. Relik yang ada di hadapan mereka ternyata relik yang bersahabat. Dia ternyata penggemar lukisan Jaeha yang dipamerkan. Dan relik ini itu ingin mengikat kontrak dengan Jaeha. Relik ini adalah Raffaello Sanzio da Urbino. Relik yang muncul dari salah satu seniman terhebat yang ada di Italia. Kemampuannya itu dianggap setara Da Vinci dan juga Michelangelo. Hal ini tentu saja kabar baik. Tanpa pikir panjang, Jonghyun memerintahkan Yu Jaeha mengikat kontrak. Hari kedua pameran ini pun dimulai. Semua berjalan lancar. Jaeha bahkan hampir pingsan saat lukisannya mulai dibeli dengan harga fantastis. Beberapa hari kemudian juga sudah berlalu. Data penjualan, pengunjung, dan berbagai hal lainnya sudah terkumpul. Jaeha ternyata menang telak dari Pandora. Padahal Pandora itu terdiri dari banyak seniman, malah kalah oleh Jaeha yang hanya seorang diri. Pihak Pandora tentu sangat geram dengan hasil tersebut. Kapten perestorasi ofisial mereka bahkan marah besar.
Julian tidak bisa melakukan apapun karena jika dia mengganggu Jaeha dengan relik, dia malah bisa diserang oleh Jonghyun. Hal ini membuatnya pusing dan dia keluar untuk menenangkan pikiran. Siapa sangka saat mulai mendekati sebuah lukisan, dia diserang oleh sebuah relik dan hal tidak terduga lainnya terjadi. Pria ini ternyata diserang oleh Louis Martin yang harusnya menjadi sekutu dari Pandora. Seorang pria lain juga kemudian muncul dan mengakhiri karir dari Julian. Pria ini bilang tidak masalah dia melakukan hal tersebut karena tujuan dia cuma satu, yaitu membawa Yoo Jae-ha pergi. Pria ini kemudian menyuruh Louis Martin untuk menyelesaikan semua masalah tanpa meninggalkan bukti apapun di sana. Dia bilang kalau dia tahu dia sedang menentang Pandora, tapi dia sama sekali tidak takut. Louis Martin kemudian tahu kalau dia sedang dalam masalah besar. Keesokan harinya, pameran kembali dibuka. Jaeha sebagai tuan rumah bisa melakukan apa saja, bahkan meminta bosnya membelikan makanan. Hal ini dituruti Jonghyun karena dia tahu Jaeha lebih penting sekarang. Saat di tempat makan bersama Chloe, Jonghyun menerima telepon dari Sol-ah. Sol-ah ternyata mendeteksi kalau Julian itu menghilang. Relik Michelangelo yang ada di tangannya juga terus berpindah tempat. Sudah jelas kalau Julian itu sudah dikalahkan. Belum sempat mencerna semuanya, sebuah ledakan terjadi di arah tempat pameran. Sebuah shield raksasa menutupi tempat Yoo Jae-ha. Di dalam tempat pameran di mana Jae-ha berada, dia sedang diserang oleh pasukan yang dibuat oleh sebuah relik. Hal ini tentu membuat Jae-ha panik. Setelah menyelamatkan kru pamerannya, dia kabur keluar. Di luar, dia juga sudah dikepung oleh seorang pria berambut pirang yang juga mengakhiri Julian. Jae-ha mengetahui muka pria tersebut. Dia adalah Matthew Taylor, salah satu tentara Amerika yang mereka temui di makam Valley of the Kings. Jae-ha panik, apalagi pria ini mengaku dia memegang relik Pak Kumis. Jae-ha mendengar beberapa info berarti dia tahu kalau Matthew mendapat relik Pak Kumis dari Pandora dan sekarang dia coba mengkhianati Pandora. Matthew bahkan tidak segan-segan menyerang semua orang yang menentangnya. Dia cuma menyisakan 2 seniman handal untuk jadi pereksplorasi relik pribadinya. Selain 2 orang ini, dia selesaikan semua. Tidak ada yang bisa berkutik karena relik Pak Kumis yang ada di tangan Matthew ternyata punya efek silence yang bisa membuat relik tidak bisa berfungsi. Jae-ha menyaksikan hal ini tentu ketakutan. Dia memulai rencana untuk kabur, tapi sayang, Matthew mendapatkan Jae-ha. Jae-ha yang menjadi incaran utama pria ini karena dia melihat Jae-ha menjadi yang paling berbakat. Dia butuh seorang pereksplorasi handal karena dia juga memegang relik Goebbels. Relik yang jika disatukan dengan relik Pak Kumis ini bisa menghancurkan dunia. Jae-ha tentu menolak, tapi dia malah mendapat serangan fatal. Untung saja Jae-ha punya otak yang bisa diandalkan karena yang di depan Matthew itu hanya sebuah tiruan. Jae-ha pun kabur dengan segenap kekuatannya, tapi Matthew itu kemudian mengaktifkan relik Pak Kumis untuk membuat semua relik Jae-ha tidak berfungsi. Di luar barier yang muncul, Jonghyun sudah ada di sana. Dia ternyata bisa masuk tanpa kesakitan. Sayangnya, Stola dan Miller melaporkan kalau saat masuk di dalam barier tersebut, mereka tidak bisa menggunakan relik di dalam sana. Jonghyun pun menugaskan timnya untuk tidak masuk lalu menyerang dengan relik jarak jauh yang mereka miliki. Ilya, Jonghyun, dan Miller terus menyerang hingga pasukan relik Matthew muncul. Jonghyun melawan dengan pasukan Anubis. Dengan mudah Jonghyun menyudutkan pasukan Matthew. Nah, di momen yang seharusnya menang ini, Matthew juga muncul. Dia ternyata sudah mensummon tank untuk menyerang. Menganggap dirinya sudah unggul, Matthew mengungkap kalau dia memegang relik Pak Kumis dan sekarang dia berencana menguasai dunia. Dia bahkan mengulurkan tangan dan mengatakan pada Jonghyun kalau dia siap menerima Jonghyun sebagai bawahan. Hal ini tentu membuat pria paling brutal di tempat ini marah dan mengeluarkan relik karun terbaiknya. Setelah melihat Jonghyun mengeluarkan relik, Matthew ternyata tidak takut. Dia katanya masih bisa menang karena tank yang ada di belakangnya bisa menyerang dengan mudah. Jonghyun menantangnya melakukan hal tersebut karena dia sudah siap dengan relik pertahanan rumah babi. Bukan cuma itu, pasukan raksasa Anubis juga ada di sana untuk menyerang. Sayangnya, semua usaha Jonghyun ini tampak sia-sia. Semua kekuatan reliknya malah harus menghilang karena relik Pak Kumis. Jonghyun tidak punya jalan lain. Dia menggunakan kekuatan gagak yang masih berfungsi untuk menelan Matthew dan juga reliknya. Gagak sebenarnya memperingatkan Jonghyun karena dia sudah memakan relik secara berlebihan. Tapi itu cuma satu-satunya jalan untuk mereka menang. Setelah mengalahkan Matthew,
Jong Hyun untuk pertama kali merasakan sakit perut yang tidak tertahankan. Hal ini imbas dia memaksakan skill gagak tadi. Chloe memang ada di sana untuk memberinya obat, tapi hal tidak terduga terjadi. Sebuah makam malah muncul di tempat mereka. Saat semua hal berubah menjadi makam yang berbentuk tanah lapang, akhirnya tim Jong Hyun bertemu Jae-ha. Mereka harus segera menaklukkan makam agar bisa merawat Jong Hyun. Mereka kemudian mendekati desa yang ada di sana. Seperti biasa, Relik pemilik makam memang rada bacot. Dia tidak mau memberi ujian yang pantas untuk anak buah Jong Hyun karena menganggap semua orang di sana adalah orang lemah. Miller kemudian mengatakan dia akan bisa menghancurkan seluruh tempat tersebut jika dia mau. Hal ini ternyata memicu Relik di sana membuat ujian, yaitu penaklukan hewan buas. Hal ini tentu saja mudah untuk tim Jong Hyun. Di dalam kesadaran Jong Hyun, dia juga terbangun dan langsung melihat si Gagak. Mereka berdua berdiskusi tentang mereka harus membuang apa yang sudah Gagak telan selama ini. Hal mengejutkan terjadi. Gagak tadi ternyata seperti sebuah gudang relik. Relik yang ada di sana bukan cuma relik yang ditelan Jong Hyun, tapi juga yang ditelan si Gagak di masa lalu. Mereka harus menyortir relik di sana agar Jong Hyun bisa sehat. Jong Hyun kemudian membuang beberapa relik, termasuk relik jahat seperti relik Pak Kumis. Hal ini sepertinya akan membuatnya baikan. Untuk tim Jong Hyun sendiri, mereka sudah menyelesaikan makam yang ada di tempat pameran. Mereka pun bergegas pergi ke mansion Irene karena khawatir pada Jong Hyun. Tapi saat sampai di sana, pria ini terlihat sudah lebih sehat. Dia bahkan bilang kalau dia mendapatkan hal menarik di perut si Gagak. Jong Hyun ternyata menemukan beberapa relik yang hampir hancur. Salah satunya adalah relik Gobel yang pernah dia hancurkan. Jae-ha kemudian mengatakan kalau Matthew memang mengancamnya untuk merestorasi Gobels. Selain itu, hal mencurigakan lain juga muncul. Relik rusak lain yang dipegang Matthew adalah relik dari makam ke-6 dari 7 makam utama, yaitu relik Grit atau relik keserakahan. Relik ini sudah rusak parah, bahkan si Gagak bilang kalau relik tersebut tidak bisa direstorasi dengan cara biasa. Jong Hyun yang tahu hal itu sudah tidak tahu akan melakukan apa. Untuk sekarang, mending dia memberikan relik Grit pada Jae-ha untuk coba melakukan restorasi. Jae-ha tentu saja stres karena langsung dapat pekerjaan yang sangat berat. Setelah itu, Jong Hyun kemudian menanyai Miller tentang makam yang baru mereka taklukkan. Makam tersebut ternyata memiliki relik Seal of Heaven, relik buff yang sebelumnya digunakan Kwok Taek-jun di kehidupan yang lalu. Jong Hyun bersemangat, tapi dia ternyata tidak bisa mengendalikan relik tersebut karena katanya dia tidak memenuhi syarat. Dia pun emosi dan memberi relik itu pada Jae-ha. Keesokan harinya, semua sudah mulai sibuk. Jong Hyun mengurus pembayaran lukisan Jae-ha agar Jae-ha bisa senang. Setelah itu, dia mulai bersantai untuk beberapa hari. Jae-ha kemudian menghampiri Jong Hyun dan melaporkan kalau dia tidak bisa merestorasi relik Grit. Jong Hyun kemudian tinggal punya satu cara, yaitu dengan mencari peneliti relik yang dia kenal. Siapa sangka, peneliti relik yang dia maksud adalah adiknya sendiri. Seperti biasa, Jong Hyun memperlakukan semua orang seperti bawahan. Dia memaksa adiknya untuk terlibat dalam penelitian relik Grave Company yang dipimpin Edward. Dia bilang anggap saja ini seperti melakukan magang. Meski menggerutu karena juga sibuk kuliah, Joy tidak punya alasan untuk menolak perintah Jong Hyun. Masalah penelitian relik tadi sudah selesai. Nah, sekarang Jong Hyun memanggil semua anggotanya untuk pengumuman penting. Tidak diduga, Jong Hyun punya rencana untuk mengembalikan ingatan Kwok Taek-jun. Semua orang tentu panik karena musuh bebuyutan mereka ini bisa saja lebih kuat kalau dia mendapat ingatannya. Jong Hyun menenangkan semua orang. Dia bilang dia tidak akan menggunakan relik Munin, tapi hanya menggunakan relik kamera Merlin. Jong Hyun hanya butuh beberapa memori dari Kwok Taek-jun. Lagi pula, Kwok Taek-jun juga tidak ada hubungan dengan relik Gagak. Jadi pria itu tentu tidak bisa mengembalikan ingatannya secara sempurna seperti bagaimana Gagak mengembalikan ingatan Dan. Tujuan utama Jong Hyun di misi ini untuk tahu cara merestorasi relik yang telah mati. Di kehidupan sebelumnya, Kwok Taek-jun melakukan hal tersebut. Selain itu, dia juga penasaran bagaimana ekspresi si tua Kwok Taek-jun kalau dia tahu kalau dia adalah biang dari semua serangan yang dilakukan Jong Hyun kepadanya selama ini. Hal ini disetujui semua orang, tapi masalahnya sekarang adalah bagaimana mereka mengirim foto ke Kwok Taek-jun. Jong Hyun bilang itu gampang karena dia punya solusinya.
Solusi yang dimaksudkan adalah Yang Chen yang sekarang hidupnya lagi buruk karena masih ada di dalam penjara. Yang Chen tidak menyangka hari itu dia seperti ketiban duren. Sebuah kekacauan terjadi di penjara dan Yang Chen bisa kabur. Yang Chen sangat senang, tapi dia tidak tahu kalau semua ternyata sudah dilakukan oleh Jong Hyun. Penjara khusus pengguna relik tadi ternyata dibangun atas kerjasama pemerintah dan Grave Company milik Jong Hyun. Kekacauan tadi juga diketahui pihak pengelola penjara. Jong Hyun cuma ditugaskan menangkap tahanan kabur lainnya selain Yang Chen. Saat Yang Chen kabur, dia makin senang karena mendapat dompet dan baju untuk bepergian. Tiba-tiba Ilya kemudian muncul. Dia mencuci ingatan Yang Chen. Dia memberikan foto pada Yang Chen yang harus dia berikan pada Presiden Ko Taek-jun. Dengan begini, rencana Jong Hyun mengembalikan ingatan mantan bosnya tersebut berjalan mulus. Lalu, tentu kita penasaran bagaimana reaksi Presiden Ko Taek-jun saat dia tahu tentang kebenaran kehidupan masa lalunya. Apa dia benar akan gila? Untuk tahu, mari kita tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.